Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Afifah dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1901 030807. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya N dengan diagnosa medis yaitu postpartum vakum ekstansi atas indikasi ketuban pecah dini di ruang Kaswari RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Yang pertama ada review kasusnya yaitu Nyonya N usia 20 tahun diantar keluarganya ke IGD pada tanggal 25 Desember 2021 dengan keluhan yaitu kencang-kencang pada perut yang sedang hamil usianya 39 minggu. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 dilakukan pengkajian dan didapatkan keluhan utama yaitu nyeri pada jalan lahir setelah postpartum ekstensi vakum dengan kehamilan yaitu 39 minggu dengan indikasi ketuban pecah dini dengan G1-P0 AS0. Kesadaran pasien yaitu CM atau kompos mentis, GCS-nya ada 15 yaitu E-nya 4, M-nya 6, dan V-nya 5. Tekanan darahnya yaitu 120/70, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada pathway yaitu ketuban pecah dini. Pasien tidak mengetahui penyebab dan akibatnya, maka muncul diagnosa keperawatan defisit pengetahuan. Kemudian air ketuban keluar terlalu banyak sehingga menimbulkan distoksia atau partus kering, sehingga partusnya tidak maju dan postpartum spontannya gagal. Karena postpartum spontannya gagal, maka dilakukannya ekstansi vakum dan terjadilah postpartum. Kemudian ketuban pecah dini ini karena tidak adanya perlindungan dari dunia luar dengan rahim, maka muncul masalah keperawatan yaitu risiko infeksi. Kemudian postpartum menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan, maka muncul masalah keperawatan yaitu nyeri akut, dan terputusnya kontinuitas jaringan ini menyebabkan jalan masuk kuman terbuka antara rahim dan daerah luar, maka muncul diagnosa yaitu risiko infeksi. Kemudian postpartum menimbulkan adaptasi psikologis karena pasiennya belum berpengalaman karena kurangnya informasi, maka muncul diagnosa keperawatan yaitu defisit pengetahuan. Selanjutnya ada analisa data yaitu yang pertama data subjektifnya ada pasien mengatakan nyeri pada luka jalan lahir. Kemudian data objektifnya yaitu terdapat ruptur pada perineum derajat 1, pasien meringis ketika nyeri timbul. Untuk PKRST-nya yaitu P-nya luka jalan lahir, untuk KIN-nya yaitu tertusuk-tusuk, R-nya luka perineum, dan S-nya yaitu 3, dan T-nya timingnya itu hilang timbul. Ini saya mengambil masalah keperawatan yaitu nyeri akut dengan etiologi agen pencedera fisiologis atau episiotomi. Untuk data yang kedua yaitu ada data subjektifnya, pasien mengatakan terdapat luka pada jalan lahir. Data objektifnya yaitu perineum berwarna kemerahan. Karena masalah-masalah ini saya mengambil diagnosa medis yaitu risiko infeksi dengan etiologi efek prosedur invasif. Untuk yang ketiga yaitu data subjektif, pasien mengatakan belum bisa merawat bayi. Pasien bertanya bagaimana perawatan diri setelah melahirkan. Untuk data objektifnya yaitu pasien terlihat bingung. Karena data-data ini saya mengambil masalah keperawatan yaitu defisit pengetahuan dengan etiologi kurang terpapar informasi. Dari analisis data sebelumnya, maka saya mengambil diagnosa keperawatan yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yaitu episiotomi. Untuk yang kedua yaitu risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Dan yang ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Untuk intervensi keperawatannya yaitu untuk diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil yaitu pertama keluhan nyeri menurun, kedua meringis menurun, ketiga gelisah menurun, dan pola tidur membaik. Ini luarannya yaitu tingkat nyeri dengan label L08066. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri dengan label I08238. Untuk observasinya yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Untuk yang kedua yaitu identifikasi skala nyeri, dan yang terakhir yaitu identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri.
Untuk terapeutiknya yaitu ada berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian ada kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, dan ada fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasinya yaitu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kemudian ada jelaskan strategi meredakan nyeri, kemudian anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, kemudian anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Dan yang terakhir ada kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian ada intervensi keperawatan untuk diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, yaitu tujuan dan kriteria hasilnya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat risiko infeksi menurun dengan kriteria hasil yang pertama, kemerahan menurun, kemudian ada nyeri menurun, kemudian kadar sel darah putih membaik. Ini adalah luaran tingkat infeksi dengan label L14137. Kemudian untuk intervensinya yaitu pencegahan infeksi dengan label L14539. Ada observasi yaitu monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Untuk terapeutiknya yaitu batasi jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, kemudian pertahankan teknik antiseptik pada pasien berisiko tinggi. Kemudian untuk edukasinya yaitu jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan cara memeriksa kondisi luka, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan cairan. Untuk kolaborasinya ada kolaborasi pemberian antiseptik. Kemudian untuk intervensi diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun. Luarannya yaitu tingkat pengetahuan dengan label L12111. Untuk intervensinya yaitu edukasi kesehatan dengan label I12383 dengan observasi yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Untuk terapeutiknya, sediakan materi dan pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk edukasinya, jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, ajarkan perilaku hidup sehat. Kemudian di sini ada implementasi. Untuk implementasi hari pertama yaitu pada tanggal 26 Desember 2021 untuk diagnosa yang pertama. Implementasinya itu mengkaji keadaan umum pasien, mengukur tanda-tanda vital, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian ada mengidentifikasi skala nyeri, kemudian memberikan terapi obat sesuai perintah dokter yaitu infus Ringer Lactate dengan tetesan per menit yaitu 20. Untuk responnya, data subjektifnya yaitu pasien mengatakan nyeri pada jalan lahir. Untuk objektifnya yaitu tekanan darah 120/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, dengan skala nyeri 3, infus Ringer Lactate 20 TPM masuk dengan lancar tanpa hambatan. Untuk implementasi diagnosa kedua pada hari pertama, yang pertama ada memonitor tanda dan gejala infeksi, kemudian memberikan terapi obat sesuai perintah dokter yaitu injeksi ceftriaxone 1 gram dan injeksi Calnex 500 mg. Responnya yaitu subjektifnya pasien mengatakan ada luka pada jalan lahir. Untuk objektifnya perineum berwarna kemerahan, injeksi ceftriaxone 1 gram masuk melalui selang infus, injeksi Calnex 500 mg masuk melalui selang infus. Kemudian ada diagnosa ketiga untuk implementasi hari pertama yaitu mengkaji keluhan pasien, menanyakan tentang kesiapan menjadi ibu. Untuk responnya yaitu pasien mengatakan belum tahu cara perawatan bayi, terus kemudian pasien mengatakan atau bertanya bagaimana cara perawatan diri setelah melahirkan. Untuk objektifnya yaitu pasien tampak bingung. Kemudian untuk implementasi hari kedua yaitu pada tanggal 27 Desember 2021 untuk diagnosa yang pertama yaitu implementasinya mengkaji keadaan umum pasien, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam untuk meredakan nyeri. Teknik relaksasi nafas dalamnya itu menarik nafas atau menarik udara dari hidung dan ditahan selama 5 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut
dengan pelan-pelan. Kemudian ada memberikan terapi obat sesuai perintah dokter, yaitu infus Ringer Lactate 20 TPM atau tetes per menit. Untuk responnya itu pasien mengatakan nyeri pada jalan lahir sudah berkurang. Untuk objektifnya skala nyerinya sudah menurun yaitu 2. Pasien melakukan teknik relaksasi mengikuti instruksi. Kemudian infus RL 20 TPM masuk dengan lancar tanpa hambatan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu mengajarkan cara memeriksa kondisi luka, kemudian memberi terapi obat sesuai perintah dokter, yaitu injeksi ceftriaxone 1 gram, kemudian ada injeksi Calnex 500 mg. Untuk DS-nya yaitu pasien mengatakan ada luka pada jalan lahir. Untuk objektifnya perineum berwarna kemerahan, kemudian ada injeksi ceftriaxone 1 gram masuk melalui selang infus, injeksi Calnex 500 mg masuk melalui selang infus. Kemudian untuk implementasi diagnosa ketiga pada hari kedua yaitu mengajarkan cara perawatan diri setelah melahirkan, mengajarkan cara perawatan bayi. Untuk responnya yaitu DS-nya pasien mengatakan memahami cara perawatan bayi, pasien mengatakan memahami cara perawatan diri setelah melahirkan. Untuk data objektifnya yaitu pasien mengikuti instruksi dan mengatakan dan memahami apa yang diajarkan oleh perawat. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi hari pertama pada diagnosa pertama yaitu S-nya pasien mengatakan nyeri pada jalan lahir. Untuk O-nya tekanan darahnya 120/70, nadinya 80, suhunya 36,8 derajat Celcius, skala nyerinya 3. Infus Ringer Lactate 20 TPM masuk dengan lancar tanpa hambatan. Untuk A-nya masalah teratasi sebagian, untuk planningnya itu lanjutkan intervensi. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu S-nya pasien mengatakan ada luka pada jalan lahir, O-nya perineum berwarna kemerahan, kemudian ada injeksi ceftriaxone 1 gram masuk melalui selang infus, kemudian injeksi Calnex 500 mg masuk melalui selang infus. Untuk A-nya yaitu masalah teratasi sebagian, untuk P-nya yaitu lanjutkan intervensi. Kemudian untuk diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan, S-nya yaitu pasien mengatakan belum tahu cara merawat bayi, kemudian pasien menanyakan bagaimana cara perawatan diri setelah melahirkan. Untuk O-nya yaitu pasien terlihat bingung, untuk asesmennya yaitu masalah teratasi sebagian, untuk planningnya yaitu lanjutkan intervensi. Kemudian untuk yang evaluasi hari kedua yaitu diagnosa pertamanya yaitu S-nya pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, O-nya yaitu skalanya sudah turun menjadi 2, pasien melakukan teknik relaksasi mengikuti instruksi. Kemudian untuk asesmennya yaitu masalah teratasi, planningnya hentikan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko infeksi, S-nya pasien mengatakan ada luka pada jalan lahir, untuk O-nya yaitu perineum berwarna kemerahan, injeksi ceftriaxone 1 gram masuk melalui selang infus, injeksi Calnex 500 mg masuk melalui selang infus. Untuk A-nya yaitu masalah teratasi, untuk planningnya hentikan intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu S-nya pasien mengatakan memahami cara perawatan bayi, pasien mengatakan memahami cara perawatan diri setelah melahirkan. Untuk O-nya yaitu pasien mengikuti instruksi, untuk A-nya masalah teratasi, planningnya hentikan intervensi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.